Salam jumpa para sahabat terkasih. Bersama saya Imelda dari kota perbatasan Timor Leste, Atambua. Hari ini Kamis 13 Mei 2021, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan ke Surga. Hari ini saya akan membacakan bacaan-bacaan yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, semoga membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Andreas Fornet. Andreas Fornet dilahirkan pada tanggal 6 Desember tahun 1752 di Mail, sebuah kota kecil dekat Poitiers, Prancis. Kedua orang tuanya amat saleh. Ibu Fornet sangat mendambakan agar putranya kelak menjadi seorang imam. Namun Andreas kecil tidak terlalu peduli dengan keinginan ibunya. Suatu kali ia berkata, "Aku seorang anak yang baik, tetapi tetap saja aku tidak mau menjadi seorang imam ataupun biarawan." Ketika dewasa, Andreas pergi ke Poitiers untuk belajar di perguruan tinggi. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Ia terlalu banyak bersenang-senang. Ibunya menyusul dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baik untuknya. Tetapi semuanya gagal. Ibunya sangat bingung. Hanya tinggal satu kesempatan yang ada. Ibunya berbicara kepada Andreas agar untuk sementara waktu ia tinggal bersama pamannya, seorang imam. Paroki di mana pamannya bertugas adalah paroki yang miskin, tetapi pamannya seorang yang kudus. Di luar dugaan, Andreas setuju. Itulah saat Tuhan bertindak. Pamannya mengenali sifat-sifat baik dalam diri Andreas. Teladan hidup pamannya telah menyulut sesuatu dalam dirinya, sehingga ia merasa tenang. Andreas mulai belajar dengan tekun untuk mengejar ketinggalannya. Kemudian, ia ditabiskan sebagai imam dan ditugaskan di paroki pamannya. Pada tahun 1781, ia dipindahkan ke paroki kota asalnya di Mail. Ibunya amat bahagia. Andreas menjadi seorang imam yang penuh belas kasih dan tekun berdoa.
Ketika pecah revolusi Prancis, Santo Andreas menolak untuk bersumpah menentang gereja. Oleh karena itu, ia menjadi buron. Pada tahun 1792, ia terpaksa melarikan diri ke Spanyol. Di sana, ia tinggal selama 5 tahun. Tetapi, ia khawatir akan umatnya dan kembali lagi ke Prancis. Bahaya masih terus mengancamnya. Pastor Fournet dilindungi oleh umatnya. Beberapa kali ia nyaris tewas. Sementara itu, ia tetap melanjutkan pelayanannya, merayakan Ekaristi, menerima pengakuan dosa, menerimakan sakramen terakhir, dan lain-lain. Setelah masa penganiayaan pada gereja di Prancis berakhir, Santo Andreas keluar dari persembunyiannya dan kembali berkarya seperti biasa. Ia senantiasa mendorong umatnya untuk mencintai serta melayani Tuhan. Salah seorang dari para wanita yang baik di sana, Santa Elizabeth Becher des Ages, banyak memberikan bantuan kepadanya. Bersama-sama, mereka membentuk satu kongregasi suster yang diberi nama Kongregasi Suster Putri-Putri Salib. Santo Andreas wafat pada tanggal 13 Mei tahun 1834 dalam usia 82 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 4 Juni tahun 1933. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, sebab beginilah katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka,
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru,
Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Very Traveling with Jesus, salam kasih Kristus. Hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita memandang ke surga, ke suatu kehidupan yang baru. Mirip dengan setiap kali kita menguburkan orang yang meninggal dunia, kita memandang ke atas, melihat, mengharapkan dan berdoa supaya dia yang meninggal dunia itu segera memasuki kehidupan yang baru. Dalam masa pandemi COVID-19 yang belum urung berakhir ini, kita menyaksikan begitu banyak orang yang meninggal dunia. Mereka meninggalkan dunia ini dan menghuni alam yang baru yang kita kenal atau lazim kita sebut alam baka. Murid-murid Tuhan Yesus memandang ke langit, melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Biasanya ketika kita menguburkan orang mati, kita juga lalu memandang ke atas, ke langit, ke surga. Para murid menyaksikan bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia ini. Mereka memandang ke atas, ke langit, ke kehidupan abadi, ke dunia akhirat, ke suatu kehidupan yang lebih tinggi. Pada hari ini saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana para murid yang kakinya masih menginjak tanah, mereka melihat ke atas. Mereka memandang ke langit, jauh ke sana. Mereka tidak berhenti pada tanah yang sementara, yang fana, dan yang temporal. Apa yang kita hadapi dalam dunia zaman sekarang ialah manusia hanya berhenti dengan menginjak bumi atau tanah dan tidak memandang ke atas. Mereka melihat hidup ini berakhir di dunia ini, selesai di tempat yang fana ini, tempat yang sementara ini. Maka mereka hanya mengejar pencapaian di dunia ini dan tidak memandang ke atas, ke sesuatu yang abadi. Harta, uang, kekayaan, kekuasaan, juga kemajuan-kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia, popularitas, dan sebagainya, semuanya bersifat sementara. Tetapi yang sementara inilah yang seringkali menutup, menghalangi mata manusia untuk melihat jauh ke atas, ke sesuatu yang abadi. Yesus naik ke surga, menarik mata kita untuk melihat sesuatu yang abadi. Di sana, kita harus seperti Dia, saudara-saudariku. Sesudah meninggalkan dunia ini, kita naik ke sana, pergi ke dunia akhirat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dengan penuh iman, kita merayakan perayaan hari ini, hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus menunjukkan kita jalan menuju ke sana. Sesudah kita dan juga sesudah Dia sendiri mengalami kehidupan di dunia ini, sesudah Dia melakukan banyak hal di dunia ini, sesudah Dia mencapai banyak hal di dunia ini, dan dengan Dia naik ke surga, dengan mengalami dan melihat banyak sekali orang yang meninggal dunia, entah apa sebabnya, peristiwa-peristiwa itu juga
menarik mata kita untuk melihat, menembus ke atas sana, ke jauh, ke surga, ke tempat yang baru, yang abadi dan yang kekal. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita menjadi saksi-saksi untuk dunia sekarang, supaya mencari bukan hanya pencapaian di dunia ini, tetapi juga menembus jauh ke atas sana sampai ke surga. Kita semua mengalami demikian bila kita percaya kepada Yesus sendiri, karena Dia telah menunjukkan kepada murid-muridnya, Dia naik ke surga. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus.